Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdinarta. Saya Duta HAM Universitas Negeri Padang periode 2020-2021. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari BEM FIPKM UNP yang telah mempercayakan saya untuk bisa menjabat dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau memberikan informasi seputar hak asasi manusia kepada rekan-rekan semuanya. Mulai dari apa itu HAM dan apa jenis-jenis HAM dan apa saja sih yang mengatur dari HAM itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya pengertian dari hak asasi manusia atau HAM itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah dibawanya secara alamiah dari mereka dilahirkan di atas dunia. Yang kedua, hak asasi manusia sudah diatur oleh undang-undang, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sebagai contohnya adalah hak yang dilindungi di nasional adalah hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak untuk meraih kehidupan yang layak, hak untuk merdeka, dan lain sebagainya. Semua ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu dalam pasal 27, 28, 29, pasal 31, dan pasal 33. Dan juga oleh undang-undang selain dari Undang-Undang Dasar juga telah mengakui ataupun membentuk suatu pengamanan yang layak untuk kita semua dalam memiliki hak asasi manusia itu sendiri. Selain di dunia nasional yang telah saya sebutkan tadi, maka di dunia internasional juga ada yang namanya pengakuan atas hak asasi manusia itu sendiri. Ini digunakan untuk bisa melindungi seluruh warga dunia untuk tidak mencampuri hak asasi manusia yang lainnya. Dan ini telah dibuat oleh suatu badan yang dinamakan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bermarkas di New York. Setelah kita mengetahui apa itu HAM dan juga hak-hak apa saja yang telah diakui di dunia nasional maupun internasional mengenai HAM ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sajakah sih contoh-contoh pelanggaran HAM yang berada di lingkungan sekitar, di nasional maupun di internasional. Stay tune. 1. Di lingkungan kita sendiri. Contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan kita adalah seperti bullying, body shaming, dan lain sebagainya. Hal-hal ini terlihat memang sepele, tetapi membawa dampak yang buruk bagi korban yang mengalami body shaming ataupun bullying ini. Sehingga kita juga harus menghargai hak mereka untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat, dalam meraih kemerdekaan, dan lain sebagainya, sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga hukum internasional itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui contoh pelanggaran HAM yang berada di lingkungan sekitar, kita akan mengetahui lagi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di dunia nasional. Ini seperti APRA, RMS, Andi Aziz, dan lain sebagainya. Bahkan penculikan TNI pun termasuk ke dalam pelanggaran HAM itu sendiri, sehingga membahayakan hak hidup seseorang. Dan contoh yang ketiga adalah di dunia internasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini telah terjadi penyerangan terhadap kaum muslimin yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Tentara Israel dengan bangganya menembakkan peluru karet untuk menghalau orang-orang yang sedang melaksanakan salat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Jadi, ini termasuk pelanggaran HAM di dunia internasional. Sehingga seharusnya masyarakat internasional dan juga PBB harus menindaklanjuti mengenai permasalahan ini. Sehingga hak warga Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kemerdekaan, dan juga keamanan juga terjamin. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih contoh-contoh dari pelanggaran HAM itu sendiri, nah, apa gunanya sih kita mempelajari HAM ini?
Nah, guna untuk kita mempelajari atau memahami tentang hak asasi manusia ini adalah untuk kita memiliki kehidupan yang bagus, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, dan juga kebahagiaan yang maksimal. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menjunjung tinggi HAM untuk membentuk generasi platinum di kemudian hari. Ya, benar banget. Bukan saja yang minum susu SGM yang termasuk generasi platinum, tetapi orang-orang yang menjunjung tinggi HAM, generasi muda yang menjunjung tinggi HAM adalah cerminan generasi platinum dan juga generasi emas yang akan membentuk generasi yang mantap dalam memperjuangkan bangsa dan warga negaranya itu sendiri. Nah, sebagai generasi atau anak muda yang hidup di zaman 5.0 dan juga terkenal dengan Gen Z-nya, maka kita harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Gak kerasa nih, udah beberapa materi kita bahas seputar apa sih itu HAM dan juga contoh-contohnya di luar sana. Jadi saya Muhammad Nurino Erta mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Jadilah generasi keren dengan menghargai hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.